Manajemen kurikulum merupakan suatu kegiatan yang dirancang supaya mempermudah mengelola pendidikan di dalam kegiatan pelaksanaan proses pembelajaran. Dimulai dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi supaya program berjalan dengan baik dan terarah. Perencanaan merupakan suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan kurikulum sendiri merupakan suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui situasi mengajar dan belajar, serta telaah keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut. Tanpa perencanaan kurikulum, sistematika berbagai pengalaman belajar tidak akan saling berhubungan dan tidak mengarah pada tujuan yang diharapkan. Manajemen kurikulum pendidikan inklusi merupakan rancangan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan diakhiri dengan evaluasi, supaya program berjalan dengan baik dan terarah yang dikembangkan dengan mengikuti kebutuhan dan kondisi masing-masing anak. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum modifikasi dan sebagai perwujudan sekolah ramah anak. Berikut hasil wawancaranya. Apa yang dimaksud dengan sekolah inklusi? Sekolah inklusi merupakan pendidikan yang mengakomodir semua anak tanpa terkecuali, entah itu anak normal atau anak yang berkebutuhan khusus di dalam satu sekolah tanpa dibedakan. Bagaimanakah caranya SDN Junrejo 1 Kota Batu mengelola kurikulum yang akan diberlakukan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus? Pada SDN Junrejo 1 Kota Batu, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum K13, namun untuk anak berkebutuhan khusus sendiri, sekolah menggunakan modifikasi kurikulum dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khususnya. Apakah faktor penghambat yang ditemui ketika menjalankan program kurikulum inklusi? Beberapa faktor penghambat yang ditemui yakni: yang pertama, ada orang tua yang kurang memahami kemampuan dan kebutuhan anak sehingga seringkali orang tua menuntut anak untuk mampu atau setara dengan anak pada umumnya. Ini terjadi karena mindset atau anggapan orang tua, jika anak berkebutuhan khusus disekolahkan di sekolah inklusi, maka anak dapat berkembang setara dengan anak pada normalnya. Di sini guru memberikan solusi untuk permasalahan ini berupa pengadaan sosialisasi dan pertemuan orang tua dan guru untuk memberi pemahaman lebih kepada orang tua siswa berkebutuhan khusus. Yang kedua, ada kurang sesuainya PPI dengan kebutuhan siswa berkebutuhan khusus sendiri dikarenakan keterbatasan GPK di sekolah tersebut, sehingga dalam pembuatan PPI sendiri guru kurang bisa fokus. Apakah faktor pendukung yang ditemui ketika menjalankan program kurikulum inklusi? Faktor pendukungnya yakni adanya ruang sumber yang mempermudah pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Ruang sumber ini sendiri berguna untuk pembelajaran individu bagi anak yang benar-benar membutuhkan ruang khusus. Ruang sumber juga digunakan untuk pembelajaran kelompok kecil siswa berkebutuhan khusus pada suatu waktu yang dibutuhkan. Apakah Bapak atau Ibu guru pernah mengikuti pelatihan atau sosialisasi terkait pelaksanaan program atau kurikulum pendidikan inklusi? Beberapa pelatihan yang ada di sekolah ini diantaranya
Yang pertama ada pelatihan dari universitas yang ada di Malang dan beberapa universitas lainnya. Yang kedua ada pelatihan dengan dinas pendidikan dan dinas provinsi seperti pelatihan kurikulum dan pembuatan soal. Untuk pelatihannya sendiri diadakan dalam 1 tahun minimal 2 kali dan dilaksanakan tergantung dari program MOU sekolah. Dan juga sekolah ini bekerja sama dengan beberapa komunitas untuk pengembangan minat dan bakat siswa disabilitas